Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam damai sejahtera Kristus yang melimpah. Semoga saat ini saudara semuanya berada dalam keadaan sehat dan diberkati dalam semua bidang kehidupan saudara. Bagi saudara-saudara yang sedang mengalami ujian kehidupan, kami berdoa agar kiranya iman saudara kepada Kristus tidak akan pernah gugur atau melemah oleh sebab apapun. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber damai sejahtera dan pengharapan kami, Allah yang hidup yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, bagimulah segala pujian dan kehormatan, karena Engkaulah Allah yang layak disembah. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan pertumbuhan bagi setiap benih firman agar menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan belajar mengenai dasar iman kekristenan yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu mengenai pentingnya arti kebangkitan Tuhan Yesus. Pertama-tama mari kita baca sebuah ayat Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sejak dari zaman Tuhan Yesus sampai saat ini, sangat banyak orang mengorbankan nyawanya atau menjadi martir demi mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus atau demi memberitakan Injil. Semua itu dilakukan karena mempercayai satu hal, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang akan menyelamatkan dan memulihkan. Kedatangan Mesias sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Perjanjian Lama, termasuk Musa dan Daud. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 29-31. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kisah Para Rasul 26 ayat 22-23. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan ini tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Mesias adalah seorang tokoh yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi sejak dari zaman Musa dan nabi-nabi. Mereka mempercayai bahwa Mesias adalah seorang manusia dan datang dari keturunan Daud. Salah satu tanda paling penting mengenai Mesias adalah bahwa ia akan hidup selama-lamanya.
Mari kita baca Yohanes 12 ayat 34. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu?" Disinilah pentingnya arti kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, yaitu sebagai pembuktian bahwa Ia adalah Mesias karena Ia hidup selama-lamanya. Kematian tidak pernah mengalahkan Tuhan Yesus karena Ia memiliki kuasa atas nyawanya sendiri, dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah karena Ia menyerahkan nyawanya sendiri, sementara kebangkitannya pada hari ketiga adalah karena Ia berkuasa mengambil nyawanya kembali. Mari kita baca perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ayat tersebut tidak bertentangan dengan pernyataan dalam 1 Korintus 6 ayat 14 yang mengatakan bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Alasannya mengapa kedua ayat tersebut tidak bertentangan adalah karena Allah dan Tuhan Yesus adalah satu. Apa yang dilakukan oleh Allah Bapa dilakukan juga oleh Allah Anak, yaitu penciptaan dan banyak pekerjaan lainnya yang disebutkan sebagai pekerjaan Allah Bapa. Dan oleh karena Tuhan Yesus secara terang-terangan menyatakan bahwa Ia adalah anak Allah, maka kebangkitannya dari kematian merupakan pengesahan Allah Bapa atas kebenaran pernyataannya itu. Kalau Tuhan Yesus tetap berada dalam kuasa maut dan kematian, maka berarti Allah Bapa tidak membenarkan pernyataannya sebagai anak Allah. Mari kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 32-33. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian merupakan bukti bahwa Ia adalah anak Allah atau Mesias. Dan ini merupakan dasar dari iman pengharapan kita bahwa ada kehidupan setelah kematian dan bahwa kehidupan kekal kita sebagai orang-orang percaya telah dijamin oleh Allah. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, meskipun banyak orang meragukan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi bagi kita yang memiliki iman akan hal itu telah tersedia kehidupan kekal bersama Kristus sampai selama-lamanya. Sebab hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Engkau telah mengajari kami tentang pentingnya arti kebangkitan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Ia adalah Mesias. Engkau telah memberikan kami iman dan pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar setelah mendengarkan firman-Mu, kami akan kembali melakukan aktivitas masing-masing.
Kami berdoa agar kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai kami dan kuasa-Mu membuat kami berhasil dan beruntung dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan melalui perkataan, perbuatan, dan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.